Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nuralia Serena, NPM 100419069 dari Fakultas Hukum, Program Khususan Hukum Perdata dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar atas Produk Skincare yang diperdagangkan melalui e-commerce. Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Hajah Neni Sri Imaniati, SHMH. Baik, yang pertama adalah latar belakang penelitian, di mana kondisi idealnya atau dasolennya pada penelitian ini diawali dari adanya perkembangan revolusi industri yang memiliki dampak global bagi kemajuan di beberapa bidang, seperti contohnya di bidang ilmu pengetahuan, industri, perdagangan, serta teknologi telekomunikasi dan informatika, yang dapat membawa perluasan terhadap ruang gerak transaksi jual beli barang dan jasa. Perubahan tersebut dapat terlihat dari yang pada awalnya transaksi ini dilaksanakan secara konvensional, tapi kini transaksi jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online melalui e-commerce. Pelaku usaha transaksi online pun mulai melakukan inovasi dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian dengan membuat iklan yang di dalamnya memuat informasi mengenai produk barang dan atau jasa yang mereka jual. Sehingga di sini peran iklan berperan sebagai media positif dalam kegiatan jual beli online guna memberikan informasi kepada konsumen mengenai deskripsi dan kondisi barang. Kemudian terdapat pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam membuat sebuah iklan, di mana pedoman tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi sayangnya pada kondisi saat ini, atau biasa kita menyebutnya sebagai dasain, itu masih terdapat pelaku usaha, contohnya adalah Something dan Bening Skincare, yang tidak mengikuti pedoman dari peraturan yang saya sebutkan tadi, sehingga mereka masih memproduksi sebuah iklan yang memuat informasi tidak benar dan jujur di dalamnya. Seperti contohnya terdapat perbedaan antara informasi yang dicantumkan pada iklan dengan barang yang diterima konsumen, sehingga di sini merubah iklan menjadi media yang negatif. Kemudian selanjutnya, untuk identifikasi masalah, yang pertama saya akan membahas mengenai bagaimana mekanisme pelindungan hukum bagi pembeli produk skincare dari iklan yang memuat informasi tidak benar melalui e-commerce berdasarkan dari hukum positif, dan yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat iklan yang memuat informasi tidak benar atas produk skincare yang diperdagangkan melalui e-commerce. Kemudian, untuk metode penelitian, yang pertama di sini saya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk spesifikasi penelitian yang menggunakan deskriptif analisis, untuk jenis datanya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan atau library research, dan yang terakhir untuk metode analisis datanya menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif. Kemudian, di sini saya akan masuk kepada pembahasan, di mana pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelindungan hukum bagi pembeli produk skincare dari iklan yang memuat informasi tidak benar melalui e-commerce berdasarkan dari hukum positif. Di mana yang pertama, menurut Bapak Muhammad Isnaini, perlindungan hukum ini terdiri dari dua macam, yaitu perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum secara eksternal. Untuk perlindungan hukum internal sendiri ini dihasilkan dari suatu perjanjian antara para pihak. Sementara pada perlindungan hukum eksternal berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk mencegah ketidakadilan, pengejaran kepentingan pihak lain secara sewenang-wenang, dan kerugian pihak lain yang lemah. Dalam kasus Something dan Bening Skincare, tidak dapat menggunakan perlindungan hukum internal karena dalam suatu transaksi online melalui e-commerce ini tidak adanya keseimbangan dalam tawar-menawar pembuatan kontrak, sehingga menyebabkan posisi tawar konsumen transaksi online kalah dari posisi pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen Something dan Bening Skincare di sini memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum eksternal dari peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh lembaga legislatif, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau biasa kita sebut dengan UU PK dan UU ITE. Dari kedua undang-undang tersebut, mekanisme perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan upaya penyelesaian sengketa kepada lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen ini terdiri dari tiga, yaitu Yang pertama itu adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa kita singkat dengan BPSK, kemudian melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, dan terakhir melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui cara mediasi, konsoliasi, dan arbitrase. Dari ketiga cara tersebut, nantinya akan menghasilkan hasil putusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika pelaku usaha dinyatakan terbukti bersalah, maka pelaku usaha akan dimintai pertanggungjawabannya berupa ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tanggung jawab sendiri tidak harus dilaksanakan secara material, tetapi terdapat tanggung jawab berupa pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila nantinya pelaku usaha tetap tidak ingin melakukan pertanggungjawabannya, maka berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat digugat ke tempat peradilan di tempat kedudukan konsumen berada. Baik,
Terakhir, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian saya, di mana yang pertama adalah mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli produk skincare dari iklan yang memuat informasi tidak benar melalui e-commerce seharusnya dilaksanakan melalui proses penyelesaian perkara sengketa konsumen yang telah diatur oleh ketentuan hukum positif, yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Tetapi sayangnya, konsumen dari Something dan Bening Skincare ini belum menerapkan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga untuk menyelesaikan permasalahan iklan yang memuat informasi tidak benar melalui e-commerce. Kemudian yang kedua, untuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat iklan yang memuat informasi tidak benar atas produk skincare yang diperdagangkan melalui e-commerce, seharusnya dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum positif. Sayangnya hal tersebut belum diterapkan oleh pelaku usaha Something dan Bening Skincare dalam kasus iklan yang memuat informasi tidak benar atas produk skincare yang diperdagangkan melalui e-commerce sehingga perlu diberlakukannya ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.